Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Jaruluddin dengan NIM 2406891. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen tentang kalorimeter. Untuk pendahuluan ada tiga yaitu pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pengaruh jenis bahan terhadap temperatur pada kalorimeter? Dua, jika volume suatu air diubah-ubah, bagaimana pengaruh terhadap energi kalornya? Bagian kedua, tujuan penelitian. Pertama, mengetahui bagaimana pengaruh jenis bahan terhadap temperatur pada kalorimeter. Dua, mengetahui pengaruh energi kalor terhadap volume jika volume tersebut diubah-ubah. Bagian ketiga, hipotesis. Sebagian besar massa suatu zat, maka semakin banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suatu suhu. Kedua, semakin besar perubahan suhu, maka akan semakin besar pula kalor dalam proses tersebut. Untuk metode pengumpulan data, dan alat dan bahan yang digunakan, yaitu neraca, kalorimeter, termometer, beker gelas, kain atau kasa, beban atau zat padat, air panas, dan air keran. Untuk prosedur yang pertama, prosedur percobaan kapasitas kalorimeter. Ukur massa kalorimeter beserta pengaduknya. Ambil air keran sebanyak 100 ml menggunakan gelas beker dan panaskan juga air sebanyak 100 ml. Ukur massa air keran dengan gelas, tembaga, dan pengait pada alat kalorimeter diukur menggunakan neraca. Setelah itu, ukur suhu air keran tersebut menggunakan termometer, kemudian masukkan air panas ke dalam beker, ke gelas beker, dan ukur suhu awalnya. Jangan lupa untuk diukur massanya terlebih dahulu. Lalu setelah itu, masukkan air panas ke alat kalorimeter yang sudah ada air kerannya dan ukur suhunya. Kemudian aduk-aduk menggunakan pengaduknya untuk mencapai suhu yang setimbang. Lalu ukur massa kalorimeter beserta isinya dan catat dan ulangi langkah-langkah tersebut hingga mencapai hasil yang akurat. Untuk prosedur percobaan kalor jenis padat. Ukur massa kalorimeter beserta pengaduknya, isi 100 ml air keran ke dalam gelas kalorimeter, kemudian ukur massa kalorimeter dengan air dan juga ukur suhunya. Masukkan zat padat, tembaga dan aluminium. Kita menggunakan tembaga zat padat tersebut ke dalam wadah stainless yang berisi air, kemudian panaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ukur suhu pada zat tersebut. Kemudian pindahkan zat padat tersebut secara cepat ke dalam kalorimeter yang berisi air, lalu aduk perlahan hingga mencapai suhu kesetimbangan. Lalu yang terakhir, ukur dan catat massa kalorimeter beserta isinya. Untuk jawaban pertanyaan penelitian. Penelitian pertama, jenis bahan sangat mempengaruhi kemampuan kalorimeter untuk menyerap dan mempertahankan panas. Bahan dengan kapasitas kalor tinggi dapat menyerap energi lebih banyak tanpa adanya perubahan suhu yang besar. Bahan yang memiliki kondisi termal yang tinggi akan menghantarkan panas lebih cepat, sehingga temperatur pada dapat berubah lebih cepat. Oleh karena itu, bahan dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Untuk penelitian kedua, perubahan volume air tidak secara langsung mempengaruhi energi kalor yang terkandung karena energi kalor lebih terkait dengan suhu dan massa suatu zatnya termasuk air. Perubahan volume yang disebabkan oleh perubahan massa dapat mempengaruhi kapasitas kalornya, sehingga jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu akan berubah. Berikut hasil analisis data. Untuk percobaan menentukan kapasitas kalorimeter. Dari tabel di samping kita akan mencari nilai kalor jenis air, tetapi dari perhitungan kalor jenis air tidak sesuai dengan literatur. Hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan juga dalam pengukuran dan terdapat kalor yang hilang ke lingkungan. Pada air panas dihasilkan energi kalor yang lebih besar daripada air keran. Hal ini disebabkan karena suatu partikel air di dalam air panas bergerak lebih cepat. Untuk percobaan menentukan kalor jenis zat padat. Berikut untuk menentukan kalor jenis tembaga. Lalu untuk menentukan kalor jenis aluminium.
Untuk menentukan kalor jenis suatu zat, kita harus menentukan pemanasan pada benda tersebut karena ketika kita memanaskan benda tersebut, kita itu sebenarnya menambahkan energi kalor ke dalam benda tersebut. Akibatnya, suhu benda akan naik karena energi rata-rata partikelnya meningkat. Kesimpulannya, dengan melakukan eksperimen ini, kita dapat mengetahui sifat termal pada suatu tembaga dan juga aluminium. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar pula energi kalor yang diperolehnya. Perpindahan kalor dapat terjadi dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah suhunya. Mungkin terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.